Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan lagi cerita dokter konyol Lee Fugui-nya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 2778 pindahkan. Lee Fugui tersenyum dan mengulurkan tangannya, menepuk lembut wajah Chuan Kong. Chuan Kong, kesalahanmu adalah kau tidak tahu situasi saat ini. Sambil berkata demikian, Lee Fugui memanfaatkan situasi dan bertindak, seperti yang dilakukannya terhadap Zhan Hu. Ia mengambil pil iblis dari tubuh Chuan Kong, lalu menendang Chuan Kong. Kali ini, ia tidak terburu-buru menelan pil iblis milik Chuan Kong. Sebaliknya, ia berbalik menatap roh jahat dan Feng Ren yang berlutut di sampingnya, lalu bertanya kepada kedua peri iblis itu dengan senyum tipis, "Bagaimana dengan kalian berdua? Apakah kalian menyadari kesalahan kalian sekarang?" Roh jahat dan Feng Ren kini terdiam. Tubuh mereka gemetar seperti saringan. Air mata terus mengalir dari mataku. Kepalanya seperti penumbuk bawang putih, menghantam tanah berulang kali. Lee Fugui tersenyum puas dan berkata, "Oke, bagus, melihatmu seperti ini, kurasa kau seharusnya tahu bahwa kau salah. Kalau begitu, kalian berdua akan mengikuti Hongxia mulai sekarang dan siap membantuku kapan saja." Setelah berkata demikian, Lee Fugui melambaikan tangannya kepada Hongxia dan berkata, "Hongxia, bawa mereka ke Kabupaten Qinglong. Jika ada iblis yang menyerang Kabupaten Qinglong, segera laporkan kepadaku." Setelah mengatakan ini dengan ringan, Lee Fugui mengedarkan energi vitalnya lagi, duduk bersila di tanah, dan mulai mencerna pil iblis di tubuh Chuan Kong. 3 pil iblis memasuki tubuh Lee Fugui satu demi satu. Lee Fugui dapat dengan jelas merasakan bahwa vitalitas dalam tubuhnya telah pulih kembali. Adapun seberapa kuat dia sekarang, dia sendiri juga bingung. Setelah mengambil pil iblis di tubuh Chuan Kong, Lee Fugui perlahan berdiri. Saudari Ming kemudian melangkah maju dan bertanya kepada Lee Fugui, "Fugui, apakah kita harus menunggu selanjutnya?" Begitu selesai berbicara, San Chun melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, bukankah sebelumnya kau bilang kita akan mengambil inisiatif menyerang setelah Hongxia kembali? Sekarang Hongxia telah membawa kembali 4 peri iblis dari kota Jiangnan. Kapan kita akan memilih untuk mengambil inisiatif menyerang?" Lee Fugui sebenarnya juga ingin mengambil inisiatif. Tapi sekarang, dia masih memiliki beberapa kekhawatiran dalam hatinya. Setelah melihat tatapan mata penuh harap dari beberapa orang yang hadir, Lee Fugui menjelaskan, "Begini, awalnya, ketika Meng Xian ada di sini, saya pikir Meng Xian bisa merasakan di mana para iblis bercokol. Dengan begitu, kita bisa membawa Meng Xian bersama kita untuk aktif mencari para iblis, mengambil inisiatif menyerang, dan menangkap para peri iblis satu persatu. Tapi kali ini, ada sesuatu yang terjadi di kota Yanjing. Banyak orang di kota Yanjing masih membutuhkan perlindungan. Jadi, ketika saya kembali, saya meninggalkan Meng Xian di sana. Nanti, aku akan meminta Nona Duo-Duo untuk mengirim semua murid kuil Meng Xian yang telah berlatih ilmu membasmi iblis ke kota Yanjing untuk membantu Meng Xian." Dalam kasus ini, sebelum Lee Fugui sempat menyelesaikan kata-katanya, Sue Tu melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Bos, ini mudah. Aku sudah tahu apa yang kau pikirkan. Apa kau tidak takut kalau kau mengambil inisiatif dan menyerang? Tak seorang pun akan bisa menemukan suku iblis. Karena Master Sekte Meng Tian telah mempelajari teknik pencarian ras iblis dari teknik pembasmi iblis, dan teknik pembasmi iblis sekarang ada di tangan kita. Tidak bisakah aku mempelajari teknik pencarian ras iblis nanti?" Lee Fugui melirik Sue Tu dan bertanya,
apakah kamu telah mencapai tahap inti emas dengan kekuatanmu saat ini? Suetu menyeringai dan berkata, ini telah mencapai tahap awal inti emas. Li Fugui merenung sejenak dan berkata kepada Suster Ming, Saudari Ming, kalau begitu, kau harus membawa Suetu ke tambang. Ada juga beberapa prajurit kuno tingkat jindan di sana. Suruh mereka mempelajari beberapa teknik membunuh iblis sesegera mungkin. Setelah berkata demikian, Li Fugui berkata kepada Suetu, juga, jika kamu ingin belajar, kamu harus pergi bersama Suster Ming kali ini. Suetu tersenyum gembira dan berkata, haha, oke, aku akan mendengarkan bos. Setelah masalah selesai, Li Fugui berkata kepada Hua Duo, bawa murid-murid kuil Mengxian ke kota Yanjing nanti. Hua Duo mengangguk dan berkata terus terang, baiklah, saya akan segera mengaturnya. Segala sesuatunya tertata dengan baik. Li Fugui meregangkan tubuhnya dan berkata kepada semua orang sambil tersenyum, tidak ada lagi yang bisa dilakukan sekarang. Ayo kita istirahat beberapa hari. Setelah Suetu mempelajari teknik untuk menemukan dan membasmi iblis, kita akan mengambil inisiatif untuk menyerang, menemukan jejak iblis, dan membunuh semua iblis yang tersisa. Aku mau istirahat dulu di sini. Haha, mulai sekarang, jangan ganggu aku. Li Fugui mengucapkan kalimat terakhir kepada gadis-gadis yang hadir. Sejak kembali ke desa Xiaoxi, kamar tidur Li Fugui seperti bioskop. Gadis ini akan datang sebentar lagi, dan gadis itu akan datang beberapa saat kemudian. Untungnya, dia sekarang adalah seorang prajurit kuno di tingkat transformasi ilahi. Jika dia orang biasa, dengan begitu banyak gadis yang datang dan pergi, dia pasti sudah berubah menjadi residu minyak sejak lama. Ketika gadis-gadis itu mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, mereka semua menunjukkan sedikit ekspresi kecewa di wajah mereka. Meskipun mereka merasa sedikit kecewa, mereka semua tahu bahwa Fugui memang sangat lelah. Belum lagi urusan klan iblis yang menunggu untuk dia tangani. Dia juga harus menemukan solusi untuk banyak masalah umat manusia. Jika mereka terus mengganggu Fugui karena beberapa masalah sepele dalam hidup, itu akan menjadi sedikit tidak masuk akal. Sambil memikirkan ini dalam benakku, gadis-gadis itu mengangguk setuju. Malam ini, namun, tidak ada seorang pun yang datang mengganggu Li Fugui. Setelah tidur nyenyak, keesokan paginya, Li Fugui bangun pagi-pagi sekali. Karena bosan, ia keluar dan mulai berjalan-jalan di desa Xiaoxi bersama si Ji. Hanya dalam beberapa tahun, desa Xiaoxi telah mengalami perubahan luar biasa dari apa yang diingatnya. Sebuah desa pegunungan yang awalnya miskin, saat ini, selain hal-hal lainnya, ada banyak sekali mobil mewah seperti Ferrari dan Rolls-Royce di kedua sisi jalan. Tanpa disadari, saat itu tengah hari, Li Fugui hendak pulang ketika Sanxing tiba-tiba bergegas menghampirinya. Sebelum ia sampai, Sanxing berteriak, "Kakak, cepatlah! Grandmaster Chanxin ada di sini." Li Fugui mengerutkan kening. Melihat tatapan tergesa-gesa tiga makhluk murni, ia berbisik, "Kau di sini, jadi kenapa kau terburu-buru?" Sanxing berkata, "Hei, kau tidak tahu, ketika Tuan Chanxin datang kali ini, dia membawa peri iblis bersamanya." Li Fugui tertawa terbahak-bahak, apa hebatnya membawa kembali peri iblis? Kedua raja iblis itu sudah menjadi jenderalku. Jika aku membawa kembali satu peri iblis lagi, apakah seluruh desa Xiaoxi akan hancur? Wajah Sanxing dipenuhi rasa malu, dan ia berkata dengan getir, "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepadamu. Bagaimana kalau begini? Cepatlah kembali bersamaku. Setelah kau bertemu peri iblis ini, kau akan tahu persis apa yang terjadi."
Li Fugui mengikuti Sanxing dengan senyum kecut. Setelah beberapa saat, sekelompok orang datang ke kompleks villa. Baru saja masuk, Grandmaster Chanxin bergegas maju dan berkata kepada Li Fugui, "Master Lembah Li, sesuatu yang mengerikan tengah terjadi." Li Fugui melirik peri iblis yang berdiri di depannya dan bertanya kepada Master Chanxin, "Mengapa Anda panik? Katakan padaku, apa yang terjadi?" Grandmaster Chanxin tidak terburu-buru memberitahu Li Fugui apa yang telah terjadi. Sebaliknya, ia memperkenalkan Li Fugui, "Ini Moye, salah satu dari 72 peri iblis kami. Biarkan dia menceritakannya langsung kepadamu." Li Fugui menatap Moye. Dia mencibir dan bertanya, "Moye, kan, haha, kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja padaku." Tatapan Moye menyiratkan sedikit rasa jijik, dan ia tersenyum puas pada Li Fugui. "Aku tak pernah menyangka anak manusia sepertimu bisa memiliki kekuatan sekuat itu. Bahkan 2 Raja Iblis Agung dari ras iblis kita pun menjadi bawahanmu." Li Fugui berkata dengan tidak sabar, "Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja secepatnya. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Begitu kata-kata itu terucap, Grandmaster Chanxin berkata kepada peri iblis di depannya dengan suara lantang, "Moye, dengarkan baik-baik. Master Lembah Li bisa dengan mudah mengeluarkan pil iblis dari tubuhmu. Jika kau terus bicara omong kosong dengan Master Lembah Li, jangan salahkan aku karena tidak memohon padamu saat dia membunuhmu nanti." Moye melambaikan tangannya dan berkata kepada Grandmaster Chanxin dengan lugas, "Yang mulia, tenanglah. Karena saya, Moye, datang ke sini untuk menemui Master Lembah Li, tentu saja saya akan mengesampingkan hidup dan mati saya sendiri." Grandmaster Chanxin bertanya dengan tak percaya, "Apakah Anda berencana untuk membuang ribuan tahun kultivasi Anda?" Moye mencibir dan berkata, "Yang mulia, Anda mungkin meremehkan saya. Ya, saya akui dengan kekuatan saya mungkin tidak sebanding dengan Tuan Lembah Li, tetapi mustahil bagi Tuan Lembah Li untuk mengambil pil iblis dari tubuh saya dengan mudah hari ini." Li Fugui juga merasa sangat gugup. Dia menahan amarahnya sejenak dan bertanya, "Kamu mau cerita atau tidak? Kalau tidak, keluar dari sini sekarang juga." Moye berkata sambil tersenyum, "Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Master Lembah Li, aku datang ke sini hari ini hanya untuk memberitahumu sesuatu. Kalau tidak, kau bisa berlutut dan bersujud kepadaku, mengakui kesalahanmu, lalu ikuti aku untuk menerima keputusan klan iblis kita. Atau, kau bisa saja mengambil pil iblis dari tubuhku dan menyia-nyiakan 1000 tahun kultivasiku. Tapi aku berjanji, jika kau benar-benar melakukannya, putramu juga akan mati tanpa tempat pemakaman." Setelah mendengar ini, bukan hanya Li Fugui yang tercengang, tetapi juga Gao Yunru, Li Xiuling dan orang lain yang mengelilingi Li Fugui semuanya tercengang. Sejauh yang mereka tahu, di antara wanita di sekitar Li Fugui, Gao Yunru adalah orang pertama yang hamil. Tapi sekarang, Gao Yunru tinggal sekitar 2 bulan lagi dari tanggal perkiraan lahirnya. Dalam kasus ini, bagaimana Li Fugui bisa punya anak? Mungkinkah Li Fugui memiliki wanita lain di luar, dan anak ini lahir dari Li Fugui dan wanita lain itu? Ketika Li Fugui melihat Gao Yunru, Li Xiuling dan gadis-gadis lain semua menatapnya, dia juga menunjukkan ekspresi polos. Meskipun Li Fugui memiliki banyak pacar, dia masih merasakan hal yang sama seperti Mingjing ketika pacarnya hamil. Hitung hari, jika pacar-pacar ini melahirkan anak yang dilahirkan Gao Yunru pastilah putra sulung Li Fugui. Para wanita di luar,
Ningjing, Xiao Rongrong dan gadis-gadis lainnya, sama sekali tidak hamil. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa aku punya seorang putra? Dengan penuh rasa ingin tahu, Li Fugui bertanya kepada Mo Ye di depannya, kalaupun kau ingin membunuhku, kau seharusnya memikirkan alasan yang lebih masuk akal, kan? Lihat, 80% pacarku ada di sini sekarang, dan yang sedang hamil. Li Fugui belum selesai berbicara. Tanpa diduga, Mo Ye tiba-tiba mengaktifkan sihir di tubuhnya, melambaikan tangannya, dan sebuah cermin tiba-tiba muncul di udara. Di cermin, seorang wanita cantik berambut pirang, bermata biru, berkulit cerah, dan secantik boneka porselen, tengah menggendong bayi berusia sekitar 2 bulan. Hanya sekilas, jantung Li Fugui berdebar kencang. Aku sudah memperhitungkan segalanya, tapi aku salah memperhitungkan Eliza. Terakhir kali ia pergi ke pegunungan Tanu Ula di Siberia untuk melawan suku serigala. Ia beberapa kali berhadapan langsung dengan Raja Serigala Eliza. Sebelum pergi, ia bersumpah kepada Eliza bahwa ia akan mencarinya setelah setahun. Tidak pernah menduga hal ini. Kurang dari setahun kemudian, Eliza melahirkan anaknya. Yang lebih mengejutkan Li Fugui adalah bahwa binatang-binatang ras iblis ini, setelah gagal menemukan peluang untuk mengeksploitasi di negaranya, malah melarikan diri ke luar negeri. Setelah melihat pemandangan di depan mereka, Sanxing, Sanchun dan yang lainnya melangkah maju. Sanxing buru-buru berkata kepada Li Fugui, "Jangan tertipu olehnya. Ini mungkin ilusi yang dia ciptakan dengan sihir." Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin, ini jelas bukan ilusi." Pada saat ini, Master Chanxin juga mengangguk dan berkata, "Memang, Mo Ye dapat membawa pemandangan ribuan mil jauhnya ke hadapan kita." Gao Yunru dan Li Xiuling melangkah maju dengan cepat, dan gadis-gadis lainnya juga berkumpul di sekitarnya. "Fugui, apa sebenarnya yang terjadi?" "Ya, Fugui, kamu. Aku ingat pertama kali kamu pergi ke luar negeri beberapa bulan yang lalu. Secara logika, mustahil kamu bisa punya anak dengan orang ini dalam waktu sesingkat itu." Li Fugui merasa bingung. Dengarkan beberapa gadis berceloteh dan mengajukan pertanyaan. Setelah hening beberapa detik, ia berkata terus terang kepada gadis-gadis itu, "Jangan tanya dulu. Nanti ku ceritakan detailnya." Hilangkan kata ini. Li Fugui menarik pikirannya untuk sementara waktu. Menatap Mo Ye di depannya, dia berkata terus terang, "Kamu kembali dulu. Aku akan memberimu jawaban yang akurat paling lambat besok." Mo Ye terbang ke udara, tertawa, dan berkata, "Baiklah, Master Lembah Li, aku akan kembali ke Gunung Tanu Ula untuk menunggumu sekarang. Ingat apa yang baru saja kau katakan. Kalau kau tidak bisa memberiku jawaban yang memuaskan sebelum besok malam, aku akan menghajar putramu yang baru berumur 1 bulan itu sampai babak belur." Setelah melihat Mo Ye terbang menjauh, Li Fugui menundukkan kepalanya dan tetap diam selama beberapa detik. Kemudian dia berkata kepada Sanxing, Sanchun dan yang lainnya, "Tunggu di sini sebentar sementara aku pergi ke tambang." Dengan itu, Li Fugui terbang langsung ke tambang. Setelah menemukan Wu Dalang dan 4 anggota suku serigala lainnya yang sedang menjaga tambang bersama Changsun Sanyang dan yang lainnya, Li Fugui bertanya langsung, "Katakan padaku, berapa lama waktu yang dibutuhkan suku serigalamu untuk melahirkan setelah hamil?" Wu Dalang tertawa santai dan berkata, "Bos, mengapa Anda tiba-tiba berpikir untuk menanyakan pertanyaan ini kepada kami?" Li Fugui berkata tanpa ragu, "Kenapa kau banyak bertanya? Jawab saja aku langsung." Wu Dalang menggaruk kepalanya dan berkata, "Saya ingat itu sekitar 60 hari.
Hati Li Fugui mencelos dan dia langsung menarik diri. Yang membuatnya bingung adalah meskipun Eliza adalah Raja Serigala, dia jelas-jelas manusia. Bagaimana mungkin dia bersambung